104,2 Suara dari Cita Dakwah dan Pendidikan bersama jaringan MN Radio Pemersatu Hati selalu dinanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kaum muslimin dan muslimah di mana saja Anda berada. Alhamdulillah di Kamis pagi ini bertepatan dengan tanggal 10 Februari 2022 kembali kita bersuara di udara dalam ajang tausiah subuh bersama jamu tetes Mariko. Makin nyata makin terasa lebih dari jamu tetes biasa. Insya Allah hingga formasi 8 waktu Indonesia Barat kita akan menghadirkan kajian tausiah Ustaz Uge yang insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Dan alhamdulillah beliau telah hadir di studio Tak Syafah. Langsung kita sapa. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Silakan disapa sahabat kita Ustaz. Ya, assalamualaikum semuanya, sahabatku dimanapun Anda berada. Semoga pada pagi ini dalam keadaan sehat. Amin ya rabbal alamin. Apa tema kita hari ini Ustaz? Mencapai kesuksesan dunia akhirat. Ya sahabat, langsung saja kita hadirkan kajian Ustaz Uge mengenai kesuksesan dunia akhirat seperti apa langkahnya di dalam Islam. Silakan Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, sahabatku dimanapun Anda berada, pertama sekali sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi ini Allah kembali berikan nikmatnya kepada kita semua, baik itu nikmat yang dibutuhkan oleh jasad jasmani kita ataupun yang dibutuhkan oleh kehidupan rohaniah kita. Mungkin itu berupa makanan ataupun berupa minuman, kesehatan, kesempatan, iman dan takwa, ilmu pengetahuan dan sebagainya yang kita rasakan dalam kehidupan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah berhenti memberikan nikmatnya kepada makhluk hidup selagi umurnya masih ada, selagi usia masih ada dalam kehidupan mereka. Selama hidup mereka tidak bisa terlepas daripada nikmat Allah. Sebab setiap oksigen yang kita hirup adalah nikmat Allah. Setiap air yang kita teguk adalah nikmat Allah. Setiap makanan yang kita telan adalah nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika kita pandai bersyukur atas nikmat Allah, pandai mempergunakan nikmat Allah sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala,
maka di situ pula lah Allah menambah nikmatnya untuk kita. Semakin banyak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin kita gunakan nikmat Allah untuk Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak kita gunakan nikmat Allah untuk jalan kebaikan, maka Allah akan menambah nikmat itu untuk kita semua. Makanya pesan Allah kepada kita adalah fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah untuk dan demi kebaikan. Mungkinkah itu dari segi ibadah sholat? Orang mungkin sholatnya wajib saja yang dilakukan, kita tambah dengan sholat sunnah. Mungkin itu dari segi sedekah. Mungkin hanya memberikan yang seharusnya dia terima, mungkin ada tambahannya yang kita berikan. Itu adalah suatu bentuk syukur bagi kita. Yakinlah di sebalik itu Allah akan tambah-tambah dan lipat gandakan nikmat itu untuk kita. Makanya oleh sebab itu sesungguhnya manusia ketika pandai bersyukur kepada Allah, la azidannakum, aku akan tambah nikmatmu untukmu. Ini pesan Allah kepada kita, janji Allah. Tapi kalau tidak, kata Allah, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku, kata Allah, amat sangatlah pedih untukmu. Nah ini persoalannya adalah di ketika manusia nggak pandai bersyukur kepada Allah, nggak pandai mempergunakan nikmat Allah semestinya, maka akan merasakan azab dan bagaimana siksa Allah untuk kehidupan kita. Kaum muslimin, sahabatku dimanapun Anda berada, salawat dan salam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad kita hadiahkan untuk Rasulullah SAW yang telah membawa kita umat dari alam kebodohan, dari alam yang tidak bertauhid, ke alam yang bercahaya, ke alam yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita umat Nabi Muhammad SAW yang bersaksi dan mengaku tidak ada Tuhan, tidak ada yang pantas kita sembah dalam kehidupan selain Allah, dan Muhammad adalah Rasulullah SAW adalah utusan Allah, maka di ketika itulah kita sesungguhnya bagaimana mengimani Allah dan Rasulnya dalam kehidupan kita. Kalau kita umat Nabi Muhammad SAW telah yakin Allah sebagai Tuhan kita dan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul dalam kehidupan kita, maka enggak ada yang patut dan pantas kita ragukan dalam kehidupan kita. Semua yang akan menuju kepada keselamatan, menuju kepada keberhasilan, menuju kepada kesuksesan, apapun bentuk tantangan dan halangan yang kita hadapi dalam kehidupan, nggak ada sesuatu yang membuat kita merugi selagi kita berpegang teguh kepada kedua peninggalan Rasulullah SAW untuk kita. Apa itu? Tak lain dan tak bukan, tak lekang oleh panas, tak rapuh oleh hujan, selama-lamanya Allah jaga petunjuk itu sampai akhir zaman. Sampai hari kiamat kelak Allah jaga petunjuk itu.
Kenapa Allah ingin hambanya selamat? Apa itu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Selagi kalian pegang teguh dua yang aku tinggalkan, kata Rasulullah, lan tadillu abada. Sekali-kali tidak akan pernah sesat untuk selama-lamanya. Itulah pegangan kita sesungguhnya dalam kehidupan kalau kita ingin sukses dunia dan akhirat. Kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada, berbicara masalah kesuksesan, tentunya hampir seluruh manusia yang selagi akalnya sehat, pikirannya itu sehat, pasti ingin sukses dalam kehidupan mereka. Gak ada manusia yang tidak ingin sukses selagi dia waras dalam kehidupannya. Makanya demi mencapai suatu tujuan sukses, tujuan keberhasilan itu, kita lihat manusia itu kadang-kadang giat, gigih, berusaha. Apalagi umat Islam, tidak hanya berusaha, tidak hanya giat bekerja, tapi juga berdoa dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuannya apa? Bukan dunia saja. Itulah umat Islam pikirannya ke depan. Enggak hanya memikirkan urusan dunia, sampai kepada urusan akhirat mereka fikirkan. Itulah umat Islam. Pikirannya ke depan, tidak hanya untuk waktu sementara, enggak hanya untuk waktu sebentar, enggak, tapi untuk waktu yang lebih lama, bahkan kekal abadi ketimbang kehidupan dunia yang kita alami pada saat ini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan juga, kalau pengen sukses itu ada suatu hal, suatu langkah-langkah yang hendak dilakukan oleh umat muslim untuk mencapai suatu kesuksesan. Pesan Rasulullah juga begitu. Kita harus sungguh-sungguh dalam melakukan suatu hal kalau pengen sukses. Baik itu dalam kesuksesan dunia, apalagi dalam kesuksesan akhirat. Manjadda wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sukses. Apapun kegiatannya, apapun bidang pekerjaannya, apapun usahanya, apapun yang dia lakukan, asalkan bersungguh-sungguh dengan apa yang dia tekuni, itu sukses sudah miliknya sebetulnya. Manjadda wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh dalam setiap aktivitasnya, maka kemungkinan besar dia akan mencapai suatu kesuksesan. Tapi kalau enggak, malas, kerja ini enggak mau, ada ini suatu usaha, malas, banyak gengsinya, banyak alasan untuk tidak melakukan suatu aktivitas itu, padahal peluang ada. Banyak kajiannya, memikirkan tenaga, memikirkan fisik, memikirkan kecantikan, tampan, gengsinya tinggi, nggak akan sukses. Apalagi peluang usaha, kalau terlalu banyak pilih-pilih, tentulah akan menyulitkan suatu rezeki. Sebab kenapa? Rezeki itu sebetulnya dijemput. Gimana jemputnya? Usaha dan doa. Ini berusaha aja malas, gimana mau sukses? Ini persoalan dalam kehidupan kita. Apalagi kita pada masa usia remaja muda, yang masih punya kekuatan, kesempatan,
yang masih banyak peluang, masih panjang usia, dalam tataran tenaga harus bekerja keras demi untuk mencapai kesuksesan dunia akhirat. Kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada, lalu apa saja yang harus kita lakukan untuk mendapatkan sukses dunia akhirat? Makanya tema kita angkat pada saat ini adalah mencapai kesuksesan dunia wal akhirat. Dunia dan akhirat. Kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada, kalau seandainya orang non-muslim mungkin hanya berpikir bagaimana mencapai kesuksesan dunia, ingin mereka kaya, banyak harta benda, punya jabatan, punya titel dan pangkat sebagainya, banyak suatu usaha, modal dan sebagainya, cukup bagi mereka. Itu sudah membuat mereka bahagia dalam kehidupan dunia. Tapi kalau akhirat gimana? Kalau umat muslim gimana? Tidak hanya dunia saja, akhirat juga. Makanya dalam doa sering mungkin kita baca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ini doa umat muslim, doa orang yang beriman kepada Allah yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Ya Tuhan kami, berikan kami kebahagiaan hidup di atas dunia sampai kepada kehidupan untuk kebahagiaan akhirat, dan jauhkan kami dari siksa api neraka. Nah, ini doa umat muslim mencapai dua kesuksesan. Itu pesan Allah kepada kita. Cari bagi kita kehidupan untuk sukses akhirat, jangan lupakan dunia. Ini pesan Allah juga. Wabtaghi fima atakallahu dar akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Nah ini, carilah oleh kalian untuk kebahagiaan akhirat kalian. Salat, lakukan puasa juga, sedekah, perbanyak zakat, keluarkan haji kalau mampu lakukan. Untuk apa? Mencapai suatu kesuksesan akhirat. Lalu wala tansa nasibaka minad dunya, fikirkan untuk kesuksesan duniamu. Nah, ini pesan Allah. Bukankah Rasulullah juga mengatakan, ya'mal li dunyaka ka'annaka ta'isu abadah. Bekerjalah, berusahalah kalian untuk kepentingan dunia kalian. Untuk kepentingan dunia kalian, kata Rasulullah, usaha. Seakan-akan kalian hidup untuk selama-lamanya di atas dunia. Berusaha. Bekerjalah, carilah uang, cari rezeki. Seakan-akan kalian hidup untuk selama-lamanya di atas dunia, kata Rasulullah. Tapi cari juga, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Beramallah, bekerjalah, berusahalah, carilah untuk kepentingan akhirat kalian, kata Rasulullah. Seakan-akan kalian besok mati, besok pagi akan mati. Nah, ini pesan Rasulullah kepada kita. Artinya apa? Penting keduanya, dunia dan akhirat. Sukses dunia sampai kepada kesuksesan akhirat. Nah, bagaimana caranya Islam mewujudkan semua impian untuk mencapai kesuksesan dunia akhirat? Kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada, yang pertama, Islam memberikan suatu gambaran, suatu petunjuk dan acuan agar umatnya sukses dunia akhirat. Yang pertama adalah berkokoh iman. Nah, ini yang pertama, ini modal bagi kita. Iman kalau mantap,
iman kalau kokoh, iman kalau sudah baik dan sempurna, iman kalau sudah ada dalam kehidupan kita, hati kita, maka sukses akan menjadi suatu hal yang bisa dan mudah kita dapatkan. Kenapa tidak? Segala sesuatu yang kita terima akan kita dapatkan semuanya awalnya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Iman menjadi motivasi terbesar untuk melakukan setiap aktivitas kita. Iman, gimana kalau kita nggak percaya bahwasanya Allah memberikan segala nikmatnya tergantung kepada usaha dan doa kita? Harus yakin di situ dulu. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri ingin merubah nasibnya. Nah ini modal bagi kita, iman. Gak ada istilah sukses itu berpangku tangan di rumah, gak ada. Harus usaha dan bekerja. Harus percaya kita, yakin kita, semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan suatu ketika akan dikembalikan oleh Allah kepada Allah. Nah ini yakin kita. Iman dulu. Baik dengan hal yang kita lihat dalam dunia nyata ataupun dalam hal akhirat atau gaib. Yakin kita. Kalau kita sudah yakin kepada sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah atau apapun yang diperintahkan Allah, yakin kita akan membawa berkah dalam kehidupan, itu modal sukses dunia akhirat itu. Makanya iman itu dahulukan. Bagaimana memupuk keyakinan kita kepada Allah kalau semuanya dari Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sekedar dari usaha kita sendiri. Nah, itu penting bagi kita. Bagaimana mungkin Allah merubah nasib kita kalau kita tidak ada keinginan untuk merubahnya? Nggak ada usaha untuk menjadikan sesuatu impian jadi kenyataan. Harus kokoh iman kita dulu. Harus yakin rezeki itu dari Allah dan mesti kita usahakan. Yang penting untuk kita ketahui ada rezeki itu dijemput, bukan ditunggu. Nah ini dijemput rezeki itu. Ada orang yang menjemput rezeki itu mungkin melalui mengajar di sekolah, nah itu jalannya. Ada pula mungkin yang bercocok tanam di sawah, itu menjemput rezeki. Ada pula mungkin di kantoran mengurus administrasi dan sebagainya, itu menjemput rezeki. Banyak ada pula mungkin yang melalui perdagangan sebagai pedagang, itu menjemput rezeki. Ada pula mungkin yang bawa angkot, itu menjemput rezeki, dijemput. Harus yakin kalau kita berusaha, usaha itu tidak pernah mengkhianati hasil. Semakin keras, semakin banyak orang berusaha, maka hasilnya, suksesnya akan semakin besar peluangnya. Itulah kacamata agama Islam. Untuk umatnya supaya sukses dunia akhirat, kokoh iman. Itu modal utama bagi kita. Batu loncatan pertama bagi umat Islam mengokohkan iman dan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun rezeki itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan pernah kita melalaikan iman kepada Allah. Gimana caranya? Lakukan semua perintah Allah. Ini pengennya banyak rezeki tapi sholat enggak. Pengennya kaya tapi puasa enggak mau. Pengennya banyak harta tapi zakat enggak dikeluarkan, sedekah malas. Seakan-akan dia beranggapan sesuatu yang dia keluarkan untuk jalan Allah itu merugikan kehidupannya. Sebetulnya tidak, bahkan bertambah-tambah. Gimana jalannya? Allah berikan jalannya. Allah berikan arahnya dari yang tidak disangka-sangka. Yakinlah, gak ada sesuatu halangan kalau Allah sudah berkehendak.
Ini harta kadang-kala bisa memberikan peluang untuk naik haji, kita nggak mau. Nah, ini persoalan bagi kita, gimana mau sukses dunia akhirat kalau seandainya iman belum kokoh. Yakin kita Allah akan berikan balasan setiap yang kita berikan di jalan Allah berlipat ganda. Kaum muslimin, sahabatku dimanapun Anda berada. Yang kedua, untuk mencapai sukses dunia akhirat harus bekali diri dengan ilmu. Nah, ini mesti ada ilmu. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man arada huma fa'alaihi bil ilmi. Nah, ini siapa yang menghendaki kehidupan dunia yang sukses mesti dengan ilmu. Siapa pula yang menginginkan kehidupannya bahagia di akhirat mesti dengan ilmu. Siapa yang menghendaki kehidupan bahagia dunia wal akhirah mesti dengan ilmu. Gimana kita mau cari pekerjaan kalau ilmu nggak ada? Gimana kita mau jadi pejabat kalau ilmu nggak ada? Gimana mau jadi guru kalau ilmu nggak ada? Gimana mau jadi dokter kalau ilmu nggak ada? Gimana mau jadi pendakwah sebagainya kalau ilmu nggak ada? Mesti dengan ilmu. Mencapai kesuksesan dunia akhirat mesti dengan ilmu. Makanya pesan Ali bin Abi Thalib memberikan kita pencerahan dalam kehidupan agar sukses dunia wal akhirat itu. Kata Ali bin Abi Thalib, siapa yang menginginkan kehidupan dunia mestilah dengan ilmu. Siapa yang menghendaki kehidupan akhirat mesti dengan ilmu. Dan siapa yang menghendaki keduanya mesti dengan ilmu. Pentingnya ilmu dalam kehidupan. Coba orang kalau nggak ada ilmu, nggak ada gunanya, ibarat bak sampah. Kenapa? Nggak ada yang akan diambil darinya. Tapi kalau orang punya ilmu, bagaimanapun sulitnya mungkin dari segi ekonomi, tapi dia dibutuhkan orang lain. Kenapa? Ilmunya ada. Tempat orang bertanya, tempat orang mencari solusi, tempat orang mengadu, ilmunya banyak. Ilmu itu ilmu kanuri, ilmu itu laksana suatu cahaya. Kalau cahaya itu udah pasti menerangi. Nah, kalau dalam keadaan kegelapan, kebuntuan dalam kehidupan, cara keduanya adalah mesti mendapatkan suatu ilmu pengetahuan. Begitu pentingnya ilmu pengetahuan dalam kehidupan kita untuk mencapai suatu kesuksesan dunia sampai kepada akhirat. Kaum muslimin, sahabatku dimanapun Anda berada. Yang ketiga, cara untuk mewujudkan suatu sukses, mencapai suatu sukses dunia akhirat itu adalah wujudkan dengan amal. Nah, ini wujudkan amal. Kalau seandainya sudah beriman, ada pula ilmunya, maka wujudkan amal perbuatan kita. Bukankah Allah mengatakan dalam surah Al-Asr ayat 1-3 berpesan Allah di sana dengan jelas, wal asr, demi masa Allah bersumpah, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi. Dalam keadaan kerugian manusia itu sebetulnya, kata Allah. Kecuali siapa yang tidak? Illal lazina amanu, kecuali yang pertama orang yang beriman tadi. Nah, ini kokoh iman tadi. Pengen sukses nggak rugi tadi harus beriman. Wa amilus sholihat, mesti dengan amal soleh. Kalau sudah beriman, ada ilmu, lalu dipraktekkan dalam kehidupan, nah ini modal sukses bagi kita.
Gak ada suatu ilmu itu kalau seandainya kita dapatkan tanpa kita amalkan, gak ada gunanya juga. Kita tahu sholat itu wajib, gimana sholat, kita tahu apa bacanya, kita tahu, tapi kita nggak lakukan, gimana masuk sholat. Penting bagi kita mengamalkan sesuatu yang kita ketahui semampu kita. Allah tidak pernah memberatkan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak berikan suatu beban kecuali mereka sanggup memikulnya. Nah, ini Allah gak akan berikan hambanya itu beban kecuali semampunya. Yang keempat, cara sukses atau mencapai kesuksesan dalam kehidupan dunia wa akhirat itu adalah hiasi dengan ikhlas karena Allah. Hiasi dengan ikhlas karena Allah. Lillahi ta'ala. Apapun yang kita lakukan, suatu kebaikan, ikhlas karena Allah. Jangan terpaksa, jangan ada embel-embelnya, jangan ada suatu tujuan, jangan ada suatu yang hendak kita capai di sebalik sesuatu yang kita lakukan di luar daripada ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini modal sukses. Mau sedekah ikhlas, mau sholat ikhlas, mau puasa ikhlas, mau membantu orang ikhlas. Kalau nggak ikhlas, wah sempit dunia. Hati menjadi sempit kalau nggak ikhlas, terpaksa jadinya. Kadang-kadang ini membuat kita pelit kalau nggak ikhlas, membuat kita nggak enak kalau nggak ikhlas, membuat kita kecewa kalau nggak ikhlas. Cobalah kalau nggak percaya. Orang kalau sudah ikhlas akhirnya kecewa. Apapun yang dia berikan kalau nggak ikhlas kecewa. Apapun yang dia terima dalam kehidupan mereka takdir Allah kalau nggak ikhlas kecewa. Makanya ikhlas itu penting dalam kehidupan. Mukhlisin orang ikhlas itu beruntung sebetulnya. Sebab kenapa dia nak peduli? Baik itu merupakan suatu musibah dalam kehidupan mereka, suatu keburukan yang terjadi dalam kehidupan mereka, tapi mereka ikhlas dengan Allah, maka semuanya akan terasa manis dan dihadapi dengan senyuman. Nah, itulah ikhlas. Orang ikhlas itu adalah modal mencapai kesuksesan dunia akhirat. Orang kalau sudah ikhlas dengan apapun takdir Allah, Allah sayang dengan dia. Makanya sukses hidupnya dunia wal akhirat. Kaum muslimin, sahabatku dimanapun Anda berada, yang selanjutnya mungkin yang bisa kita lakukan kalau kita ingin mencapai kehidupan sukses dunia wal akhirat, yaitu yang sempurnakan dengan istiqamah. Berpendirian teguh. Artinya apa? Melakukan itu secara terus menerus, tidak terputus-putus. Kalau sudah kita melakukan sholat, istiqomah dengan sholat, jangan pernah lagi meninggalkan sholat. Kalau sudah kita sanggup berpuasa dan belajar puasa, istiqomah dengan puasa. Kalau kita sudah mampu berzakat, istiqomah dengan zakat kita. Kalau kita sudah mampu membantu orang miskin, istiqomah di sana. Berpendirian di sana. Jangan mau dibawa ke sini dan kemari. Dikatakan orang seperti itu, iya pula kata kita. Kata orang seperti ini kita ikuti pula tanpa ilmu pengetahuan. Ini artinya apa? Nggak istiqomah dalam kehidupan. Gimana mau sukses kalau istiqomah nggak kita lakukan? Dalam sebuah sunnah Rasulullah SAW, amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang terus menerus walaupun itu sedikit. Bukhari wal Muslim. Walaupun itu sedikit tapi selalu rutinitas, nggak terputus. Contohnya apa? Kita mungkin mampu melakukan sedekah itu 500 satu hari.
Walaupun sedikit tapi selalu untuk hari sedekah 500. Itu amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Daripada mungkin sekaligus banyak tapi sekali 5 tahun, wah itu belum kategorinya Allah yang dicintai. Mungkin kita banyak harta, lalu kita sedekah 5 juta atau 10 juta, tapi sekali 10 tahun atau sekali 20 tahun, mendingan kita sedekahnya itu 5.000 sehari tapi terus menerus. Nah ini sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang kita sampaikan pada saat ini memberikan suatu motivasi bagi kita untuk bagaimana kita mencapai suatu kesuksesan dunia yang kita impikan dalam kehidupan. Kalau kita mungkin merasakan sama ini belum sukses dalam kehidupan dunia, maka hal ini dapat kita lakukan supaya kita sukses dalam menempuh kehidupan dunia sampai kepada kehidupan akhirat. Mudah-mudahan bermanfaat. Fa'tabiru ya ulul absar la'allakum turhamun. Ya, terima kasih kepada Ustaz Uge telah menghadirkan kajian tausiah di ruang dengar kita mengenai hal yang tentunya bermanfaat bagi kita selaku umat muslimnya, dan pastinya sahabat muslim ingin bertanya seputar pamit beliau, langsung kita terima di